Shalom saudara-saudara sekalian, rekan-rekan kerja dalam ladang Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia yang pada saat ini hadir di Mubes 24 GPSI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sedikit pesan dan kesan kepada teman-teman hamba Tuhan, terutama tentang keberadaan GPSI yang pada tahun 2023 ini sudah genap 75 tahun. Ya, 75 tahun bukan waktu yang pendek tetapi cukup lama. Kalau menurut ulang tahun perkawinan itu merupakan satu ulang tahun intan atau berlian. Jadi luar biasa, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Maka pada kesempatan yang indah ini, saudara, saya ingin menyampaikan saudara pertama, supaya saudara tahu apa dan siapa UPC atau United Pentecostal Church itu, kapan didirikan dan siapa pendirinya. Saudara, saya tidak perlu panjang lebar karena di dalam buku sejarah sudah saya singgung. Tetapi yang jelas pendiri daripada United Pentecostal Church ini adalah hasil daripada merger yang terjadi pada tahun 1945 antara The Pentecostal Church Incorporated dan The Assemblies of Jesus Christ. Pada tahun 1945 mereka mengadakan konferensi dan mengadakan penggabungan. Hal itu tercatat di dalam Outlook Pentecostal yang diterbitkan di Amerika. Ini saya dapatkan langsung dari pengurus pusat UPC atas korespondensi yang saya lakukan. Jadi saudara-saudara supaya tahu bahwa The United Pentecostal Church itu resmi dibangun atau berdiri pada tahun 1945. Tetapi sebelumnya adalah The Pentecostal Church Incorporated itu sudah kira-kira tahun 1915 sudah ada, juga Assemblies of Jesus Christ itu pada tahun-tahun itu sebagai gelombang dari kebangunan rohani yang timbul pada KPK itu, ya. Puji Tuhan, itu yang saya perlu kasih tahu sama saudara supaya saudara tahu bahwa The Pentecostal Church, United Pentecostal Church itu berdiri pada tahun 1945. Kemudian pada tahun itu juga datang ke Indonesia Reverend George W. White itu untuk merintis keberadaan UPC di Indonesia. Dan itu dalam sejarah, buku sejarah yang saya susun itu mulai tahun 1945 itu sampai dengan tahun 1948 sehingga United Pentecostal Church diakui sah oleh pemerintah pada waktu itu dengan surat Kerdgenotschap nomor 8 tanggal 13 Maret 1948. Kemudian pada tahun 1950 waktu kedaulatan Indonesia diserahkan kepada pemerintah RI setelah KMB, maka diresmikan atau dikukuhkan oleh Kementerian Agama RI pada tahun 1950 itu dalam surat keputusannya pada bulan Juli 1950. Saudara, UPC diberkati Tuhan sehingga berjalan sampai dengan tahun 1961 oleh karena situasi politik di Indonesia pada waktu itu menganut
anti-nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme, maka suasana politik di Indonesia waktu itu menghendaki supaya misi-misi asing pulang ke negerinya dan lembaga-lembaga internasional dinasionalisasi, termasuk The United Pentecostal Church dinasionalisasi dalam satu konferensi internasional, yaitu konferensi nasionalisasi pada tahun 1961, tepatnya tanggal 25 sampai 29 Januari tahun 61. Saudara, sejak tahun 61 itu The United Pentecostal Church berubah nama atau diterjemahkan menjadi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia atau disingkat GPSI. Dan sejak Februari 1961 resmi UPC in Indonesia berubah menjadi GPSI atau Gereja Pantekosta Serikat Indonesia. Dan sejak saat itu kami secara nasional berdikari membangun pekerjaan Tuhan dan berkembang terus. Kemudian yang saya perlu sampaikan kepada saudara, walaupun ini sesuatu yang tidak enak didengar, bahkan juga tidak nyaman, yaitu terjadinya suatu musibah atau tragedi yang terjadi diawali tahun 1967. Yaitu pada waktu setelah G30 PKI, Indonesia menjalin hubungan baik dengan luar negeri, khususnya Amerika, maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh pengurus besar GPSI untuk kerjasama kembali dengan The United Pentecostal Church International. Meminta kepada pusat UPC ini bisa membantu mengirim misioneri khususnya untuk guru Alkitab untuk memberikan dukungan, menaikkan bobot daripada sekolah Alkitab GPSI. Tetapi sayang, saudara, hal ini terjadi, ya tentunya semuanya di dalam pengetahuan Tuhan. Tidak ada seorang dapat merencanakan. Ternyata dimanfaatkan oleh Reverend White itu untuk kasak kusuk di Indonesia, sehingga menyebabkan perpecahan, dan itu hebat sekali. Sehingga akhirnya mereka mendirikan Neo UPC atau UPC baru, dan itu saya cantumkan atau saya lampirkan di buku sejarah itu bahwa mereka mendirikan Neo UPC itu pada 14 Desember tahun 1969. Ini perlu saya tekankan supaya saudara-saudara semua tahu siapa GPSDI atau UPC itu. UPC Neo maksud saya, ya. UPC yang asli ya kita, GPSI ini, yaitu yang lahir pada tahun 48 sampai 61, kita berganti nama dengan GPSI, dan surat lahir atau surat pengakuan nomor 8 13 Maret 1948 itu ada di tangan kita. Adapun Neo UPC tidak memegang hal itu. Mereka itu lahir pada 14 Desember tahun 1969, tetapi mereka mengaku sebagai UPC. Bahkan di mana-mana mengaku sebagai lebih dulu dari GPSI. Itu tidak benar. Sekali lagi, itu tidak benar. Kalau yang mengatakan demikian karena tidak mengenal, tidak mengetahui riwayat sejarah daripada UPC di Indonesia. Kemudian yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa sejak tahun 69 itu terjadilah perpecahan
antara GPSI dan UPC sekarang ini. Kemudian pada tahun 73 atau 1973 kami generasi muda, ya perlu saya tambahkan atau saya selipkan bahwa pada 1973 itu pemimpin GPSI yaitu Ketua Umum Bapak PP Rumampuk dan Sekjennya pada waktu HBS Stefanus dipanggil Tuhan pada tahun itu. Sehingga kami mengalami kevakuman, sehingga Bapak Pendeta Robin Setlih almarhum sebagai Wakil Ketua Umum waktu itu mengadakan satu inisiatif untuk mengadakan restrukturisasi lewat musyawarah luar biasa pada tahun 1973. Dan terbentuklah pengurus baru, generasi muda yang masih belum siap untuk menerima, tetapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan dapat mempertahankan eksistensi GPSI sampai pada masa kini. Nah, saudara-saudara, inilah kira-kira yang saya bisa menyampaikan. Saya sungguh merasa sangat berbahagia karena pada ulang tahun yang ke-75 ini saya masih sempat memberikan kesaksian, memberikan informasi tentang siapa UPC, siapa GPSI, dan proses atau progresifnya yang sampai hari ini terjadi. Saudara, saya harap saudara bisa mengenal betul GPSI dan mari kita berjuang terus sampai saat ini. Saya ingin pesan, saya sebagai orang tua, mari teruskan perjuangan GPSI. Salah satu yang menjadi pengikat adalah yaitu pengajaran Allah yang esa dan benar. Ini yang membuat GPSI bisa tetap eksis. Gereja-gereja lain kalau kita membaca pecah dan terus pecah. Dan sekarang berkeping-keping, saudara. Tetapi puji Tuhan, GPSI sejak tahun 61 atau 69 tidak ada perpecahan lagi. Karena apa? Kami diikat dengan satu keyakinan, pengajaran yang esa, Allah yang esa dan benar. Dan ini kalau Indonesia punya Pancasila untuk mempersatukan, maka GPSI punya pengajaran yang khas, pengajaran yang identik, yaitu Allah yang esa. Dan saya harap saudara-saudara pertahankan kemurnian pengajaran ini, karena ini yang bisa mempersatukan, yang membedakan kita dengan gereja-gereja lain. Puji nama Tuhan, sekali lagi saya naikkan syukur kepada Tuhan, dan saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu GPSI, tetap teguh jaya, diteruskan oleh generasi muda kaum milenial pada saat ini. Tuhan memberkati, selamat bermubes yang ke-24. Amin. Dijen Mimas Kristen. Shalom, saya Jane Marie Tulung, Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat melaksanakan musyawarah besar Gereja Pantekosta Serikat Indonesia ke-24 pada tanggal 22 hingga 25 Agustus 2023 di Balikpapan. Saya juga mengucapkan selamat hari jadi ke-75 tahun Gereja Pantekosta Serikat Indonesia. Semoga GPSI menjadi gereja yang mandiri dan gereja yang misioner. Tuhan memberkati. Dijen Mimas Kristen. Shalom. Atas nama Pengurus Pusat
Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia PGPI Pusat. Saya Pendeta Yason Balompapueng mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-75 bagi Gereja Pentakosta Serikat Indonesia. Dalam bertambahnya usia menjadi usia yang matang di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Jeffrey H. Pinontoan MTH. Ini adik saya ini. Kiranya Tuhan memakai GPSI menjadi alat berkat yang besar bagi Indonesia dan selamat melaksanakan musyawarah besar yang ke-24. Saya percaya di bawah kepemimpinan hamba Tuhan ini, Bapak Pendeta Jeffrey H. Pinontoan MTH, GPSI akan menghasilkan program-program yang hebat ke depan di dalam musyawarah besar ini untuk memenangkan jiwa bagi hormat kemuliaan akan nama Tuhan, bagi Indonesia, bagi dunia. Dan kiranya lewat kepemimpinan Bapak Pendeta Jeffrey H. Pinontoan MA ke depan, GPSI boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan di atas semua ini. Salam untuk seluruh pendeta hamba Tuhan gembala sidang dari GPSI di seluruh Indonesia. Selamat bersidang, selamat bermusyawarah besar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pengurus Pusat GPSI mengucapkan selamat ulang tahun GPSI ke-75 dan selamat bertugas GPSI ke-24. GPSI teguh dan jaya.